Ketemu lagi dengan saya, Ferdinand Simanjorang. Adalah hal yang luar biasa kita bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang yang kuat. Sebab orang yang kuat adalah orang yang tak kala dia jatuh, tetapi dia tidak membiarkan dirinya tetap jatuh. Dia akan bangkit dari kejatuhannya. Dia akan berdiri tegak dan mulai menyusun rencana-rencananya. Ada 3 pengertian jatuh dalam hal ini. Pertama, jatuh karena dosa. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Siapapun itu orangnya, dari yang hamba Tuhan maupun dari orang awam, dari yang kaya ataupun yang miskin, dari yang berpengetahuan ataupun yang biasa-biasa saja. Semua orang pernah jatuh dalam dosa. Karena kecenderungan orang berbuat dosa dalam sehari bisa sampai punya peluang berkali-kali. Bisa melalui mata, orang bisa jatuh karena mungkin melihat sesuatu yang membuat dia artinya jadi memikirkan hal yang dia lihat. Atau juga melalui telinga, apa yang dia dengarkannya membuat dia menjadi berdosa karena dia mungkin mendengar sesuatu tentang memburukkan dirinya, menjelek-jelekkan dirinya, sehingga dia jadi mungkin sakit hati, kecewa. Itu sudah menjadi dosa bagi dia. Atau melalui perkataan, kata-katanya kadang tidak lagi dikontrol, mungkin waktu lagi marah atau lagi emosi. Artinya setiap orang punya kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, jatuh dalam keterpurukan. Ada banyak orang mungkin berharap terlalu tinggi, mengharapkan usahanya cepat maju, mengharapkan apa yang dikerjakannya berhasil, mengalami kesuksesan, mengalami sesuatu yang membuat dia bangga. Tetapi tak kala terjadi fakta yang sesungguhnya, kenyataan yang sebenarnya tidak seperti yang dia harapkan. Akhirnya dia jatuh, dia terpuruk, dia down, dia artinya menjadi lemah, dia menjadi artinya mulai putus asa. Dia tidak lagi bergairah, tidak lagi semangat, tidak lagi punya antusias untuk berbuat sesuatu. Ini juga adalah dalam kondisi jatuh. Yang ketiga, jatuh secara sesungguhnya. Maksudnya jatuh secara fisik. Ada juga orang jatuh, dia terjerembab, mungkin luka lecet, atau mungkin juga jatuh tak kala mengendarai motor, dia artinya luka-luka, atau juga jatuh tak kala mungkin menaiki pohon, ini juga jatuh. Dari ketiga hal jatuh ini yang kita baca ayat tadi, itu semua dirangkum. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Artinya 3 hal jatuh tadi, baik itu jatuh karena dosa, jatuh karena keterpurukan, atau jatuh karena memang secara fisik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bisa bangkit. Kita tidak biarkan diri kita tetap dalam kejatuhan. Kita tidak biarkan hidup kita selalu di dalam keadaan terpuruk. Kita akan mulai menata diri hidup kita. Kita mulai mengatur ulang rencana-rencana kita. Kita tidak mau keadaan itu berlarut-larut. Kita akan bangkit. Kita akan mulai lagi bergerak. Kita mulai lagi melihat ke depan bahwa hidup ini harus kita perjuangkan. Kalau satu pintu tertutup, yakinlah pintu yang lain akan terbuka. Kalau ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin
ada masalah, kalau tidak ada jalan keluar. Karena itu bukanlah sebuah masalah. Jadi percayalah, tak kala Anda jatuh, tak kala Anda dalam keadaan terpuruk, tak kala Anda dalam keadaan lemah, yakinlah Tuhan menetapkan langkah-langkah saudara supaya saudara bisa bangkit, supaya saudara tidak dalam keadaan terpuruk. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.